Jadi kalau kita menghadapi badai, jangan lari, tapi hadapi dengan hadirat Tuhan. Maka kita akan melewati semuanya. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Berikutnya, Lukas 4:42. Ini Yesus saat itu ketika hari siang. Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Wow, siang hari Yesus pun berdoa cari Tuhan. Yang ketiga, Matius 14:23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. No wonder Yesus tidak pernah gagal. No wonder Yesus tidak pernah menyerah. Kenapa? Pagi, siang, malam punya waktu sama Tuhan. Nah, saya ini memaksa diri untuk selalu hiking. Karena saya suka dengan adventure. Saya udah naik gunung Semeru. Kemudian saya naik gunung di Jawa Tengah. Termasuk ke Sinai. Saya udah naik 11 kali. Tapi saya melihat ketika saya naik gunung Sinai di malam hari, di tengah malam, sementara sepanjang hari saya sudah melakukan aktivitas. Lalu kemudian saya naik gunung Sinai di jam tidur. Saya perhatikan, setiap kali saya naik gunung itu, saya ngos-ngosan. Saya kelelahan, saya kehabisan nafas. Saya berapa kali harus mau menyerah. Tapi tiap kali saya naik gunung Sinai di jam produktif. Artinya malam hari saya istirahat dulu, malam hari saya tidur dulu. Lalu kemudian pagi atau siang hari saya naik gunung itu. Saya naik gunung itu dengan fisik yang very strong. Tidak ngos-ngosan, tidak mau menyerah. Kenapa? Karena jam produktif. Beda naik gunung tinggi di jam produktif sama jam tidur. Sama hal yang penting di sini untuk Bapak Ibu punya waktu istirahat dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata dalam Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Kalau handphone aja di charge bisa dapat kekuatan. Maka hal yang sama. Waktu kita menanti Tuhan, waktu kita nunggu Tuhan, waktu kita menyembah Tuhan, Dia beri kekuatan. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Sekarang pelari mana yang tidak pernah capek? Pejalan kaki mana yang tidak pernah lelah? Tapi firman Tuhan berkata, waktu kamu nantikan Tuhan, kamu akan selalu dapat kekuatan seperti Raja Wali. Saudara tahu kenapa ilustrasi Raja Wali? Karena Raja Wali satu-satunya binatang yang tidak pernah takut sama badai. Ketika ada badai di depan, Raja Wali tidak balik kucing. Raja Wali tidak mundur. Tapi ketika ada badai di depan, Raja Wali hadapi. Why? Karena tiap kali dia nabrak badai, dia mengepakkan sayapnya, dia membumbung lebih tinggi. Dia terbang menaikkan altitude-nya. Jadi Raja Wali akan terbang datar. Raja Wali akan terbang rendah. Kalau dia tidak pernah menghadapi badai. Raja Wali akan terbang lebih tinggi. Waktu dia menghadapi badai. Justru badai meningkatkan altitude atau meningkatkan kemampuan Raja Wali untuk mengendarai badai. Kita ini bukan Christian chicken. Tapi kita ini Kristen Eagle. Jadi kalau kita menghadapi badai, jangan lari. Tapi hadapi dengan hadirat Tuhan. Maka kita akan melewati semuanya. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3. Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia.